Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini GBI Jalan Tapos Cibinong mengadakan ibadah online. Mari saya mengajak untuk kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, sehingga hadirat Tuhan terjadi di rumah-rumah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita ketemu lagi. Kita ada sebagaimana kita ada untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di mana saja, di rumah-rumah, mari siapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk masuk dan menikmati hadirat Tuhan siang hari ini. Saya jemput Bapak Ibu semuanya bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam pujian penyembahan kita. Haleluya. Semuanya tepuk tangan buat Tuhan kita. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Puji, sembah, puji, sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Amin. Puji, sembah, puji, sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Semua puji, sembah, puji, sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Amin. Puji, sembah, puji, sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Hey, 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 haleluya. Oh. Mari bersama katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Oh, haleluya. Amin. Haleluya. Lagi katakan haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari bersama katakan haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Oh. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Oh. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang paling terbaik buat Tuhan kita.
kasih Tuhan buat sukacitamu. Terima kasih Engkau pilih kami dari sekian banyaknya orang. Kami ada saat ini untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapak Ibu sambil duduk, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pujian penyembahan kita yang lebih lagi. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mau masuk hadirat-Mu ya Tuhan. Kami butuh lawatan dan hadirat-Mu. Kami butuh pribadi-Mu ya Roh Kudus. Melawat umat-Mu di mana saja berada Tuhan. Siang hari ini lawatan Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan
hanya untuk mari lebih sungguh sekali lagi katakan, Yesus, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Kami sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk ini keinginan kami Tuhan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Segala pujian dan syukur bagi, ini syukur kami Tuhan. Engkau Allah yang mulia. Allah dan yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi segala. Yesus, amin, amin. Kudus, kuduslah Kau Tuhan. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi. Engkaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari lebih sungguh sekali lagi katakan, Yesus, ku sembah Kau. Kami sujud di hadapan-Mu. Keinginan di dalam hidup kami Tuhan hanya untuk lagi lebih sungguh katakan, Yesus, ya Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Ini keinginan dalam hidupku hanya untuk Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan buat kasih anugerah kebaikan-Mu pada siang ini. Terima kasih Bapa buat kasih hadirat-Mu, lawatan-Mu pada siang ini kami rasakan ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, kalau kami boleh bisa beribadah secara online, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami merindukan lawatan-Mu pada siang ini ya Allah. Kami tak henti-hentinya, kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami agungkan ya Tuhan. Engkau segalanya dalam setiap kehidupan kami. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau kami telah memuji menyembah Engkau, mengagungkan nama-Mu pada siang ini ya Tuhan.
Tuhan, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kami minta ya Tuhan, urapan kuasa Roh Kudus turun atas hamba-Mu, urapi hamba-Mu, mulut bibir hamba-Mu. Kalau sebentar ya Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar hamba-Mu sampaikan, setiap jemaat-Mu yang mendengar boleh dikuatkan ya Tuhan, imannya boleh dikuatkan, boleh dipulihkan, boleh diberkati ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, sungguh kami mengucap syukur buat siang ini, kami siap mendengar firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada, kita boleh mengadakan pada siang ini ibadah online di GBI Jalan Tapos Cibinong. Biar kiranya kita mengucap syukur kalau Tuhan masih memberi kesempatan pada siang ini untuk kita boleh beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Ini semula karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita tetap terus berharap hanya kepada Tuhan. Kita tetap terus minta kekuatan yang baru daripada Tuhan. Walaupun situasi dan kondisi kurang baik hari-hari ini, kita katakan Tuhan kita tetap baik. Tuhan kita tetap luar biasa. Biar kiranya di situasi kondisi yang kurang baik, bahkan hari-hari ini kalau kita boleh melihat kurang lebih 3 bulan pandemi COVID-19, akibatnya dampak ekonomi yang luar biasa boleh kita alamin. Tetapi saya katakan pada siang ini bahwa Tuhan kita baik dan luar biasa. Amin saudara. Yuk kita akan masuk, kita sama-sama akan belajar firman Tuhan buat siang ini. Saya akan kasih tema yaitu Tuhan tak pernah salah. Tuhan tak pernah salah. Kenapa Tuhan tak pernah salah? Tuhan tak pernah memberikan yang kurang baik. Tuhan tetap selalu apa yang diberikan Tuhan adalah yang terbaik. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Apa yang Tuhan firmankan ya dan amin. Janji-janji Tuhan selalu digenapi dalam setiap kehidupan kita. Bahwa Tuhan tak pernah salah. Apapun situasi dan kondisi yang kita alamin. Hari-hari ini saya katakan pada siang ini bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa, yang memberikan yang terbaik, yang terindah dalam setiap kehidupan kita. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan, di dalam Roma 8 ayat 28 sampai 30. Saya akan membacakan, Bapak Ibu simak. Begini firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluang yang tidak terucapkan. Ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Puji Tuhan, pembacaan firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 26 sampai 30. Saya akan menekankan di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita mengucap syukur buat Tuhan. Di dalam ayat 28 di sini akan saya bagi 3 poin. Poin yang pertama berbicara tentang Allah turut bekerja. Poin yang kedua, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Dan poin yang ketiga, Allah mendatangkan kebaikan.
Kita akan bahas tentang yang pertama adalah Allah turut bekerja. Apa yang dimaksud Allah turut bekerja? Sungguh luar biasa. Walaupun keadaan situasi kondisi yang tidak baik. Sekali lagi, bahwa Tuhan tidak pernah salah. Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Dikatakan Allah turut bekerja. Supaya apa? Supaya jemaat mampu memaknai kebaikan Tuhan sekalipun di tengah masalah. Supaya jemaat mampu memaknai kebaikan Tuhan sekalipun di tengah masalah. Tidak gampang mengatakan Tuhan itu baik ketika posisi kita berada di tengah-tengah masalah. Mungkin saat ini kita boleh menghadapi bersama-sama situasi dan kondisi yang kurang baik, yaitu pandemi COVID-19 dan dampaknya adalah krisis ekonomi. Semua level boleh mengalami, baik itu muda, tua, kaya, miskin, semua mungkin bisa mengalami dampaknya, terutama dampak ekonomi yang hari-hari ini bisa kita lihat. Kita bekerja, ada mungkin tidak seperti biasa, kita dibatasi, kita mungkin melakukan hal-hal tidak seperti dulu, kita dibatasi juga karena COVID-19 ini. Tetapi firman Tuhan katakan, Allah turut bekerja, segala sesuatu apapun yang kita alami. Mari Bapak Ibu Saudara kita ingat akan kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik. Walaupun keadaan apapun, Tuhan tetap baik. Tetapi ketika kita masuk di dalam masalah seperti hari-hari ini, ketika pikiran kita tidak fokus, kita tidak bisa berpikir secara positif, kita kadang-kala akan menyalahkan Tuhan. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara pada siang ini, kita ingat akan kebaikan Tuhan. Kita ingat akan anugerah Tuhan. Di dalam setiap hidup kita, Tuhan itu yang terbaik. Mari kita ingat kebaikannya. Bukan sesuatu ketika kita masuk di dalam masalah yang berat, justru kadang-kala kita lupa akan kebaikan Tuhan. Karena pikiran kita memikirkan hal-hal yang kita lihat, yang hari-hari ini terjadi. Seperti krisis ekonomi yang dampaknya begitu luas. Mungkin kita merasakan, Bapak Ibu merasakan, dimanapun Bapak Ibu saat ini berada. Mungkin 3 bulan, kurang lebih 3 bulan, kita boleh mengalami, kita bekerja mungkin tidak maksimal. Kita mungkin yang berdagang juga mengalami masalah. Kita yang berbisnis mengalami masalah. Transaksi kita mengalami masalah. Tetapi mari kita ingat, kita minta, Tuhan minta, apapun masalah pergumulan kita, supaya kita datang kepada Tuhan. Di dalam ayat Matius 11 ayat 28 dikatakan, jelas firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini berada, yang boleh menyaksikan ibadah secara online, Tuhan minta, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Siapa Bapak Ibu di rumah sana maupun dimanapun berada yang merasakan letih lesu, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan telah mengundang kita. Tuhan supaya kita datang kepada Tuhan. Bukan kepada manusia, bukan kekuatan manusia, bukan mungkin kekuatan apapun yang di luar sana. Tetapi Tuhan sendiri minta, mari kita datang kepada Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Kita hari-hari ini merasakan situasi dan kondisi yang tidak enak. Letih, lesu, capek, penuh kekhawatiran, bahkan was-was di dalam kehidupan kita. Selalu muncul dalam pikiran dan hati kita. Tetapi mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita minta supaya segala masalah pergumulan kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ketika kita mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan menyelesaikan segala masalah dan pergumulan kita. Ketika masalah sudah kita selesaikan, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hendaklah biar kiranya Tuhan yang menyelesaikan di dalam setiap hidup dan pergumulan kita. Apalagi firman Tuhan tidak dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 4.
Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Apa keperluan kita hari-hari ini? Mari kita renungkan, apa keperluan kita hari-hari ini? Mungkin rata-rata masalah ekonomi. Masalah krisis ekonomi dampaknya yang luar biasa. Mungkin di luar sana banyak hal yang kita alami. Yang tadinya mungkin bekerja kita gampang untuk mencari uang berkat. Tetapi hari-hari ini kita dibatasi. Kita bekerja tidak leluasa. Kita berdagang tidak leluasa. Sehingga income pemasukan kita hari-hari ini nyaris tidak ada. Mari kita ingat kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan masih memelihara sampai hari ini, sampai detik ini semua oleh karena kasih anugerah Tuhan. Kita bersyukur kalau Tuhan masih memberi napas kehidupan. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih bisa makan sehari 3 kali. Kita bisa menikmati kasih rahmat Tuhan. Banyak hal mungkin di luar sana, saudara-saudara yang kehilangan pekerjaan, begitu banyak yang di PHK, begitu banyak yang dirumahkan, mungkin yang bekerja secara freelance mereka tidak mendapatkan gaji. Itu yang mereka alami hari-hari ini. Mari kita katakan Tuhan itu tetap baik. Apalagi telah memelihara kita sampai detik ini. Itu yang harus kita katakan apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Supaya iman kita tetap kuat, supaya iman kita tetap kokoh. Itu adalah poin yang pertama. Poin yang kedua adalah Allah bekerja dalam segala sesuatu. Allah bekerja dalam segala sesuatu. Sungguh ini luar biasa. Supaya jemaat tidak menyalahkan Tuhan atas masalah yang mereka hadapi. Supaya jemaat tidak menyalahkan Tuhan atas masalah mereka yang dihadapi. Tuhan yang kita sembah adalah berdaulat atas kehidupan kita. Tuhan yang kita sembah adalah yang punya bumi, yang punya langit segalanya, punya Tuhan. Sehingga Tuhan itu baik. Biar kiranya apapun yang terjadi hari-hari ini, kita tidak pernah menyalahkan Tuhan. Tuhan Allah yang kita sembah itu luar biasa. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang menyediakan segala sesuatu. Tetapi kadangkala tidak sedikit orang yang begitu gampang menyalahkan Tuhan. Karena masalahnya bertubi-tubi, masalahnya begitu berat dihadapi hari-hari ini. Kita buka, kita baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Apa kata firman di situ? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Kenapa firman Tuhan? Kenapa Tuhan katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa? Tetapi kadang-kala ketika kita merenungkan, Tuhan ini bukan pencobaan biasa Tuhan. Saya sudah tidak kuat lagi Tuhan. Keadaan ekonomi seperti ini sudah tidak kuat lagi. Menghadapi pandemi virus Corona Tuhan, COVID-19 kami tidak kuat lagi Tuhan. Sesuatu yang kami harapkan kadang-kala tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa Tuhan katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami biasa? Bagi Tuhan adalah standarnya tinggi. Bagi Tuhan pencobaan-pencobaan apapun dianggap biasa. Walaupun di balik itu manusia menganggap luar biasa. Sudah tidak kuat, tidak mampu menanggung cobaan ini. Tetapi ingat. Apa yang difirmankan Tuhan, Tuhan akan melakukan kuasanya untuk memberikan yang terbaik. Bahkan Tuhan tidak akan memberikan beban melebihi kekuatan Bapak Ibu Saudara. Mungkin Tuhan tahu persis kekuatan saya itu berapa. Mungkin di mata Tuhan kekuatan saya untuk menanggung beban itu 50 kilo. Tuhan tidak mungkin memberikan beban 100 kilo. Tuhan memberikan beban lebih daripada itu. Tuhan tahu
beban Bapak Ibu Saudara di rumah. Seberapa beban kita Tuhan menanggung masalah cobaan tantangan hari-hari ini. Tuhan melihat hati Bapak Ibu Saudara. Sehingga Tuhan akan menakar bisa bahwa Bapak Ibu masih mampu menghadapi segala sesuatu seperti kasus-kasus hari-hari ini. Kita berdoa hari-hari ini biar COVID-19 cepat berlalu atas negeri kita. Dampak krisis ekonomi cepat berlalu atas negeri kita. Kita minta kuasa Tuhan dinyatakan atas negeri kita, di mana kita tinggal, atas kota kita, atas daerah kita, atas pekerjaan kita. Kita berdoa tak henti-hentinya di hadapan Tuhan. Biar segala sesuatu biar cepat berlalu. Itu kerinduan kita. Apalagi berserulah di dalam Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 33 ayat 3 firman Tuhan katakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Supaya hari-hari ini kita tetap kuat, kita harus berseru kepada Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan di situasi dan kondisi yang tidak baik ini. Sehingga Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Maka Tuhan akan menjawab apapun masalah pergumulan tantangan kita. Kita hanya minta berseru kepada Tuhan. Tuhan minta pertolonganmu. Tuhan minta kuasamu. Tuhan minta mujizatmu. Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Itu biar kiranya itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Melalui doa. Doa dapat mengubah segala sesuatu. Bapak, Ibu, Saudara. Doa dapat mengubah segala sesuatu. Kita tidak bisa mengandalkan siapapun hari-hari ini. Termasuk mungkin bos kita yang dulu bisa kita andalkan. Mungkin perusahaan-perusahaan yang besar yang dulu bisa kita andalkan. Orang-orang tertentu yang bisa kita andalkan. Kita kecewa hari-hari ini ketika mengandalkan manusia. Firman Tuhan juga dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi Yeremia 17 ayat 7 dikatakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Hari-hari ini kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Kita hanya bisa mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Maka segala sesuatu Tuhan akan berikan yang terbaik. Ini yang harus bisa kita lakukan hari-hari terakhir ini. Biar kiranya kita tetap semangat. Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan sekali-kali menyalahkan Tuhan. Saya punya pengalaman. Di tahun 1998 waktu itu hampir-hampir masalahnya seperti hari-hari ini. Di 98 waktu itu krisis moneter, krisis ekonomi. Di mana dampaknya juga luar biasa. Kerusuhan terjadi di mana-mana. Termasuk saya bersama keluarga kena dampaknya. Waktu itu saya baru mempunyai anak kecil. Bekerja waktu itu di PHK. Karena banyak perusahaan-perusahaan yang waktu itu mem-PHK karyawannya luar biasa karena krisis moneter. Tidak sampai di situ setelah di PHK. Saudara punya motor, dipinjemin motor untuk mencari uang, untuk ngojek di daerah Luwinutuk, Sentul sana. Tidak lama kemudian motor pun diambil orang, ditipu, dicuri, sehingga tidak punya penghasilan lagi. Kurang lebih 3 bulan. Tidak punya penghasilan apa-apa. Mau mencari kemana? Harapan apa lagi? Kadangkala ketika di dalam titik terendah itu, kita sebagai manusia, kita tidak bisa mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan Tuhan itu baik. Karena di situasi dan kondisi yang kurang baik, itulah hati dan pikiran kita kadangkala. Yang membedakan kita tidak bisa mengucap syukur di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah krisis ekonomi waktu itu, saya tidak bisa mengucap syukur bersama dengan keluarga. Tetapi ketika motivasi pikiran saya bersama istri positif,
bergandengan tangan berdoa, minta pertolongan daripada Tuhan. Sehingga pada waktu itu gereja juga tidak bisa buat ibadah. Saya datang ke gereja ini tidak ada ibadah, tetapi waktu itu ada di atas sana. Ada gembala Papi Lukas mendoakan supaya motornya kembali lagi. Berdoa bergandengan tangan. Saya ingat persis tahun 98, berdoa bersama Papi dan tim yang ada di gereja yang masih di atas. Akhirnya Tuhan menyatakan kuasanya. 3 hari kemudian walaupun motor sudah ada di Polsek Pelabuhan Ratu, tetapi dengan doa-doa itu, dengan kuasa doa itu, sehingga motor itu akhirnya kembali lagi. Walaupun secara manusia motor itu tidak mungkin kembali kalau sudah sampai ke Polsek Pelabuhan Ratu. Ini yang terjadi. Tangan Tuhan bekerja. Tangan Tuhan menyatakan kuasamu. Doa dapat mengubah segala sesuatu. Yang tidak baik akan menjadi baik. Yang tidak ada akan menjadi ada. Ini doa-doa kita yang harus kita naikkan hari-hari ini. Itu kesaksian sedikit apa yang saya sampaikan. Bahwa doa itu luar biasa. Mempunyai kuasa yang dahsyat. Apalagi doa dapat menjangkau apa yang tidak pernah kita jangkau. Doa dapat menjangkau apa yang tidak pernah kita jangkau. Kita berdoa hari-hari ini sungguh-sungguh. Kalau kita melihat kadangkala kita sudah berdoa. Untuk senantiasa COVID-19 cepat berlalu atas negeri kita. Dampaknya krisis ekonomi akan cepat pulih. Sehingga perusahaan-perusahaan akan mempekerjakan karyawannya kembali. Setiap sekolah-sekolah Tuhan akan masuk kembali. Setiap rumah tangga akan diberkati Tuhan kembali. Itu kerinduan kita. Itu doa-doa kita. Kita juga bersyukur hari-hari ini. Sudah dimulai new normal. Tatanan normal baru kembali. Sehingga hidup kita akan semakin hari akan semakin dipulihkan. Hari-hari ini ekonomi kita akan semakin dipulihkan. Mal-mal sudah mulai buka. Walaupun dengan protokol yang ketat, protokol kesehatan. Tetapi mari kita ikuti. Apa yang menjadi anjuran pemerintah, apa yang menjadi anjuran setiap gereja di mana kita berada. Kita juga mengucap syukur, mungkin kita berdoa, nanti di bulan Juli boleh beribadah di setiap gereja-gereja yang ada. Walaupun melalui protokol kesehatan yang ketat, walaupun kita harus pakai masker, kita dicek suhu, kita jaga jarak, kita cuci tangan, kita ikuti semua protokol-protokol kesehatan yang ada. Sehingga Tuhan akan menyatakan kuasanya dalam setiap kehidupan kita. Itu yang kita rindukan. Doa juga membuat segala sesuatu yang mustahil menjadi sebuah kenyataan. Kadangkala kita sebagai manusia tidak mungkin itu terjadi kembali. Tetapi itulah kuasa doa. Doa dapat juga membuat segala sesuatu yang mustahil menjadi sebuah kenyataan. Itu iman kita yang kita percayai dalam setiap kehidupan kita. Semakin hari kita harus semakin doa dengan sungguh-sungguh bersama dengan keluarga kita. Dengan mesbah keluarga, dengan ibadah mini di rumah-rumah. Waktunya begitu leluasa kita saat ini di rumah. Kita bekerja dari rumah, ibadah dari rumah, sekolah dari rumah. Maka setiap hari kita ketemu dengan keluarga kita. Ini waktunya kita sungguh-sungguh berdoa, bergandengan tangan bersama dengan sekeluarga kita. Itu yang harus kita lakukan. Semakin hari semakin sungguh-sungguh dan intim di hadapan Tuhan. Ini yang kami lakukan setiap hari. Bersama istri dan anak-anak kami. Kami 4:30 bangun, jam 5 berdoa memuji Tuhan. Berdoa terus menerus. Minta kekuatan daripada Tuhan. Berdoa buat bangsa. Buat gereja-gereja. Buat pemimpin rohani. Buat saudara-saudara kita yang belum diselamatkan. Itu tugas dan tanggung jawab kita. Supaya semua orang di luar sana boleh diselamatkan. Haleluya. Kita akan masuk poin yang ketiga atau poin yang terakhir. Di sini dikatakan Allah mendatangkan kebaikan. Allah mendatangkan kebaikan supaya jemaat mengenal betul Tuhannya melalui masalah yang dihadapi. Allah mendatangkan kebaikan. Saya yakin dan percaya apapun dalam setiap kehidupan kita, Allah selalu mendatangkan kebaikan. Kita maknai ini semua bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan akan menyediakan sesuatu yang kita butuhkan
Asalkan kita tetap percaya, asalkan kita tetap pegang janji-janji kebenaran firman Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam setiap kehidupan kita. Jemaat mengenal betul Tuhannya melalui masalah yang dihadapi. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang telah rela mati di kayu salib untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Tuhan yang telah menyerahkan nyawanya. Itu luar biasa. Supaya kita tetap percaya. Kita tetap mengagungkan namanya. Di dalam firman Tuhan dikatakan juga. 1 Petrus 1 ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Yang tidak dapat cemar. Dan yang tidak dapat layu. Yang tersimpan di surga bagi kamu. Ini janji Tuhan bagi setiap kita. Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang indah, yang luar biasa. Dibanding dengan masalah pergumulan tantangan hidup kita hari-hari ini. Tuhan akan memberikan tempat yang indah, yaitu kerajaan surga yang mulia. Itu yang kita nantikan bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita tetap pegang janji firman Tuhan. Tuhan telah menyediakan yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita maknai segala sesuatu. Bahwa Tuhan itu baik, tidak pernah bohong. Janjinya ya dan amin dalam setiap kehidupan kita. Kita tetap percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh hari-hari ini. Maka ketika kita percaya kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang baik Tuhan telah sediakan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan pada pagi ini boleh memberkati kita semua. Setiap kita yang lemah, letih, lesu, semua diberikan kekuatan yang daripada Tuhan. Sekali-kali Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Tuhan tak pernah salah dalam setiap kehidupan kita. Tuhan turut bekerja dalam setiap kehidupan kita. Allah bekerja dalam segala sesuatu. Bahkan Allah mendatangkan kebaikan. Apapun masalah pergumulan setiap kita. Haleluya, puji Tuhan. Biar kiranya firman yang saya sampaikan pada pagi ini, walaupun dengan kata-kata yang sederhana, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, saat ini bisa memaknai bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu luar biasa, bahwa Tuhan itu memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Biar kiranya firman yang kita dengar memberkati kita semua. Terpuji syukur akan namamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita mengucap syukur buat firman Tuhan yang boleh kita dengar pada siang ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih anugerah kebaikan-Mu. Kalau kami boleh ibadah secara online, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kalau firman-Mu mengingatkan bagi setiap kami, bagi setiap kita yang boleh mendengarkan, bahwa Tuhan tak pernah salah dalam kehidupan kami. Allah turut bekerja, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Allah mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kalau hari-hari ini di tengah masalah kondisi situasi yang tidak baik, kadangkala kami menyalahkan Engkau Tuhan. Kami minta ampun, kuduskan, sucikan, layakkan setiap kami. Untuk kami taat, untuk kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Setiap kami yang boleh mendengarkan secara online di rumah-rumah Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan setiap rumah tangga demi rumah tangga, suami, istri, anak-anak. Engkau berikan kekuatan kesehatan, penjagaan, perlindungan sempurna di dalam Engkau ya Tuhan. Berkati setiap mereka, berlimpah-limpah, berlimpah-limpah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya percaya siang hari ini Bapak Ibu Saudara dan juga saya sudah diberkati dengan kebenaran firman yang sudah ditaburkan oleh hambanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan, dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Saat ini kita akan menyaksikan pengumuman. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku.
Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, namanya kekal selamanya. Tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Oh Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, namanya kekal selamanya. Tak berubah kasih. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita naikkan pujian buat Tuhan kita. Dengarlah doaku, ya Tuhan, doaku. Biar semua suku bangsa datang menyembahmu. Sekali lagi katakan. Dengarlah doaku, ya Tuhan, doaku. Biar semua suku bangsa datang menyembahmu. Tanda-tandanya telah semakin nyata, Kristus kan datang kembali. Rinduanku berjumpa dengan Dia, membawa hasil tuannya. Jiwa-jiwa bagi Dia. Pakailah, ya Tuhan, pakailah hidupku. Menuai banyak jiwa di dalam kasih-Mu, di dalam kasih-Mu, di dalam kasih-Mu, di dalam kasih-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah online yang sudah pimpin dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Saat ini kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Antonius Soeharto Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan dengan berlimpah-limpah Tuhan. Kami juga membawa untuk Indonesia ya Tuhan. Biarlah turun lawatan-Mu atas Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk presiden kami Tuhan, wakil presiden kami Tuhan. Biarlah hikmat marifat Roh Kudus-Mu tercurah buat setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kami berdoa Tuhan, menyerahkan untuk ketua sinode kami, Bapak Rubin Adi Abraham Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, pakai dengan luar biasa ya Tuhan. Begitu pula buat Insinyur Niko Nyoto Rahajo Tuhan. Engkau berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Begitu pula untuk gembala kami Edaran 7 Bogor, Pak Sutadi Rusli Tuhan. Berkati Tuhan. Dan gembala kami yang kami kasihi, Bapak Lukas Karsono Tuhan bersama keluarga. Berkati Tuhan. Biarlah hikmat marifat-Mu turun buat hamba-Mu Tuhan. Sehingga berkat senantiasa tercurah untuk GBI Cibinong Tuhan. Bapak kami juga berdoa, menyerahkan untuk setiap persembahan yang sudah diberikan jemaat-Mu Tuhan. Berkati mereka berlipat-lipat kali ganda ya Tuhan.
Terima kasih, kami juga berdoa menyerahkan setiap pelayan-pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online hari ini Tuhan. Berkat-Mu tercurah buat mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan menyelesaikan ibadah online hari ini ya Tuhan. Kami siap menerima berkat melalui hamba-Mu. Dan bawalah berkat anugerah yang melimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus mulai siang ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.